Ya, materi hari ini tentang eh, polarisator. Jadi apa saja yang bisa digunakan untuk bisa mempolarisasikan cahaya ya. Dari cahaya yang tak terpolarisasi atau cahaya alami menjadi cahaya yang terpolarisasi. Ya, langsung aja saya share screen ininya ya. Nah, bisa kelihatan nggak di monitor kalian ya? Ini Kelihatan, Pak. ya, Kelihatan, Pak. ya ini pakai buku yang lebih banyak ureanya ya. Ya, jadi pertama itu polarisator linier. Ya. Kemarin ada berapa macam polarisasi itu kemarin itu? Mas, 3. 3 kan benar. Pertama itu apa? Ini kan polarisasi linier ya. Yang kedua itu apa? Polarisasi sirkular ya. Sirkulat itu lingkaran ya, polarisasi lingkaran. Terus yang ketiga apa? Polarisasi elip ya. Ini kita mulai yang pertama ini, polarisator linier. Ini juga kemarin sudah saya bahas ya. Jadi dia menggunakan kisi ya. Kisi-kisi gitu ya. Jadi nanti kisi-kisi itu kan nanti bisa ini ya menggunakan prinsip hukum Faraday itu ya. Nah, prinsip seperti hukum Faraday ya. Nanti hanya medan magnet ya. Hanya medan magnet dalam satu arah saja, yaitu yang arah tegak lurus ya, dengan arah kisinya itu yang nanti akan diteruskan ya. Sementara yang lainnya itu diserap kan itu yang kemarin kita sebut dengan nama penyerapan selektif ya. Ya. Nah itu. Nah, ini nanti atau kalau di sini menyebutnya dengan istilah ini polarisator bidang ya. Jadi polarisator linier ini bisa juga disebut dengan nama polarisator bidang. Kenapa? Karena arah rambat medan listrik ya, arah rambat medan listriknya itu dalam satu bidang saja ya, dalam satu arah. Bidang itu maksudnya arah ya, maksudnya bidang itu arah getarnya medan listrik ya dengan arah rambatnya cahaya yang disebut dengan nama bidang polarisator ya. Jadi bidang itu berkaitan dengan arah medan listrik sama arah rambat cahayanya. Nah, untuk apa ya istilahnya itu ya, melihat ya atau memeriksa ya berkaitan dengan cahaya terpolarisasi bidang. Ini ada satu hukum yang kemarin juga sudah saya bahas ya, hukum halus itu ya. Ya, hukum halus mengatakan bahwa I ya sama dengan I yang sejajar kalikan cos kuadrat kan gitu ya. Itu ya hukum halus yang kemarin juga mungkin ini diulang lagi gitu ya. Jadi intensitas ya nanti yang diteruskan itu merupakan sebanding dengan cos kuadrat. Nah, seperti ini kan kemarin kan percobaannya ya. Ada 2 polarisator ya. Yang satu sebagai polarisator, yang kedua sebagai analisator kan itu ya. Jadi polarisator ini fungsinya untuk mempolarisasikan ya dari cahaya alami menjadi cahaya terpolarisasi ya dengan arah ngikuti ini ya, arah polarisasinya. Jadi di sini ke arah sini nih ya. Ini adalah cahaya yang keluar ya, keluar dari polarisator. Nah, analisator itu sebutnya polarisator juga, cuma nanti dia bisa kita putar-putar ya, membentuk sudut theta tadi ya, sudut theta terhadap apa tadi? Terhadap garis polarisasi dari polarisatornya. Ya. Nah, kalau dia sejajar, berarti nanti 100% cahaya diteruskan. Tapi kalau dia tegak lurus, ya nanti nggak ada yang dipolarisasikan, yang ikuti rumus ini tadi ya. Rumus ini mana tadi? Ini ya. Nah, ini cos kuadrat ini. Sebanding dengan cos kuadrat ini ya. Ini. Jadi kalau sejajar berarti kan 0 ya. 0 berarti kan cos 0 kan 1 kuadrat 1 ya. Tapi kalau tegak lurus berarti kan cos 90 ya. Cos 90 itu 0 ya. Ini berlaku hukum halus tadi itu ya. Nah ini bagusnya buku ini ada contoh soalnya juga ya. Kalau yang kemarin kan tidak ada ini. Misalkan ini contoh ya. Saya bahas juga ya. Jadi nanti kalau
ada soal nanti bisa ngerjakan itu ya. Suatu polarisator linear tadi ya, diputar dengan frekuensi omega di antara pasangan polarisator yang saling tegak lurus. Tentukan intensitas relatif yang keluar dari analisator terhadap intensitas dari polarisator pertama. Nah, ini ada ini loh, ini ada polarisator, ada analisator ya. Ya, terus di tengah-tengahnya ya sepertinya gitu ya. Tengah-tengahnya dipasang ini, dipasang polarisator yang nanti muter ya. Jadi polarisator itu maksudnya muter itu bukan diputer ya, tapi apa itu sumbu sumbu polarisasi polarisasinya yang diputer ya. Ya meskipun caranya juga diputer juga ya. Diputer secara secara itu ya, secara mekanis gitu ya. Nah, jadi ini, jadi anggap polarisator pertama vertikal ya. Jadi ya yang disebut polarisator itu ya dengan intensitas I1 ya. Polarisator kedua dengan sudut yang berubah theta yaitu apa? I2 gitu ya. Analisator horizontal I3. Jadi yang muter apa? Ini polarisator yang kedua ya. Jadi polarisator yang pertama itu disebut polarisator, polarisator yang terakhir, yang ketiga disebut apa? Analisator ya. Nah, yang ditambahkan di soal ini yang di tengah-tengah ya, di antara kedua polarisator itu disebut polarisator kedua. Nah, dia itu muter ya, diputar. Seperti pada gambar ya. Sehingga nanti nanti yang terjadi kan gini ya, I2 sama dengan I1 cos. Jadi I1 ini yang keluar dari polarisator pertama ya. I2 adalah yang keluar dari polarisator kedua. Dan I3 ini adalah yang keluar dari polarisator ketiga atau tadi namanya apa? Analisator gitu ya. Nah, gitu kan. Ya, jadi I2, I1 cos ya, I3 nanti ya sama kan, tinggal di apa itu diulangi saja kan gitu ya. 3 sama. Ya, sehingga nanti kalau jadi theta ya, theta ini sudut antara apa tadi? Sudut antara ini ya, garis ini ya, garis polarisasi antara polarisator satu dan polarisator 2 ya. Kalau alfa itu sudut antara polarisator ketiga yaitu analisator ya terhadap polarisator kedua ya. Nah itu. Sehingga nanti kalau disubstitusikan ya nanti jadinya ini kan I1 ya cos kuadrat theta. Nah ini nanti apa nih? Apa ini cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Nah, ini kenapa kok begitu ya? Kita lihat di sini aja ya. Kita lihat di sini ya. Kenapa kok pertanyaannya itu gini? Kenapa kok cos kuadrat alfa ya sama dengan sin kuadrat theta? Nah, ini ya. Mungkin pertanyaan yang menarik ini ya. Kenapa kok cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat theta? Itu jawabannya di gambar ini kan. Nah, ini loh. Coba kalian perhatikan di sini ya. Ya, apa ini ya? Nah, ini sini aja deh. Nah, ini loh. Jadi alfa ditambah theta itu 90 derajat. Ya, karena tadi dikatakan bahwa sudut antara ini lebih soal tadi ya. Sudut antara polarisator dan analisator ya. Itu adalah 90 gitu ya. Kan itu. Jadi sudut antara polarisator dan analisator kan 90 ya. Sehingga kalau sudut sudut antara polarisator kedua terhadap eh, polarisator pertama itu theta, sementara sudut antara analisator ya dan polarisator kedua itu alfa, ya nanti yang berlaku ini bahwa apa? Bahwa alfa sama dengan 90 dikurangi theta kan gitu ya. Sehingga kalau begitu cos 90 dikurangi theta kan sama dengan sin theta. Nah, itu ya. Itu kan sifatnya kan itu ya. Bahwa cos 90 dikurangi theta sama dengan sin theta. Nah, itu ya. Sehingga nanti berlaku ini kan bahwa itu. Sehingga nanti jadinya ini ya. Kalau disubstitusikan ya nanti I1 cos kuadrat theta sin kuadrat theta ya. Atau nanti menjadi apa ini?
I1/4 sin kuadrat omega. Nah, ini kok bisa begitu? Ya, menggunakan ini rumus. Kalian masih ingat rumus ini ya? Rumus apa ya? Rumus sin 2x rumusnya apa? Sin 2x itu. Nah, masih ingat nggak kalian? Cos kuadrat min sin kuadrat. Sin 2 apa cos 2, Pak? Sin 2x. Sin Sin 2x. 2 sin cos. Ya, gitu benar. 2 sin cos kan ya? Benar. Ya. Ya, benar. Jadi sin 2x kan 2 sin cos. Nah, ini loh. Ya, 2 sin cos sehingga kosin berarti kan separuhnya ya. Kan ya separuhnya kan karena sin 2x sama dengan 2 sin cos berarti kan separuhnya. Nah, ini kan sin cos ini ya. Jadi kan separuhnya. Makanya di sini nanti muncul separuh. Tapi kan kuadrat ini kan masalahnya kan ya. Jadi setengah dikuadratkan kan jadi 1/4. Nah, ini. Tetanya kan omega T kan, muter soalnya ya. Teta ini muter ya. Teta sama dengan omega T karena tetanya diputar ya. Nanti jadinya ini nanti. Nah, itu ya. Ya, jadi nanti I3-nya nanti ya kadang ada, kadang enggak kan bergantung T-nya ya. Ya, bergantung T-nya kan. Jadi kadang T3-nya maksimum ya. Kadang 0 gitu kan. Itu maksudnya itu. Soalnya diputar dia ya. Nah, itu ya. Itu yang menggunakan ini ya. Hukum halus ya. Terus ada lagi yang kemarin juga sempat saya bahas ya, yaitu menggunakan dichrois ya. Dichrois ya. Atau disebut juga apa? Nama lainnya apa? Polarisator lempeng ya. Yang bekerjanya berdasarkan gejala dichroisme linear ya, yaitu absorpsi secara selektif terhadap medan listrik, ada dia. Medan listrik ala sejajar sumbu ya. Jadi yang ala tegak. Jadi artinya yang tegak lurus yang diteruskan ya. Ini yang tadi saya jelaskan itu ya. Jadi yang diteruskan itu yang tegak lurus, sementara yang sejajar diserap ya. Secara ya. Jadi nanti terjadinya seperti ini. Gambarnya kan gini ya. Ini kan jadi ini merambatnya nih dari ini ya, dari apa? Dari kanan ke kiri ya. Jadi ketika di kanan kan dia lengkap ya, ada komponen vertikal, ada komponen horizontal ya. Nah, ketika dia melewati kristal ya, kristal apa namanya? Kristal dichroic ya. Ketika sampai sini ini terlihat bahwa apa itu tambah kecil ini ya, yang komponen apa ini? Komponen horizontal ini tambah kecil sampai akhirnya di sini habis ya karena diserap ya. Sehingga nanti yang keluar tinggal yang komponen ini, komponen vertikal ya. Jadi dia menyerap salah satu komponen aja sehingga nanti jadinya apa? Cahaya terpolarisasi. Kalau di sini kan belum terpolarisasi ya, karena kedua komponennya ada, baik komponen vertikal maupun komponen horizontal ada dua ya. Tapi ketika di sini tinggal komponen vertikalnya, ya jadi cahayanya menjadi terpolarisasi. Ini yang disebut dengan nama kristal dichroic yang bekerja tadi menggunakan tadi ya absorpsi atau penyerapan selektif tadi ya. Contohnya itu turmalin ya. Turmalin itu atau borosilikat yang mempunyai rumus kimia ini ya. Ya ini adalah kristal-kristal yang bisa melakukan ini absorpsi selektif ya di Kreuznya ini nih. Kemarin yang saya jelaskan ini ya, pakai bukunya Eigen ya, ini kan cahaya alami nih, skala arah sehingga nanti yang diserap itu yang komponen ini, komponen yang sejajar dengan kisinya ini, yang diteruskan yang tegak lurus ini kan, ini yang teruskan, yang ininya diserap ya. Ini kan ada banyak arah ya, jadi banyak arahnya nanti kita uraikan dalam dua komponen ya, komponen yang sejajar dengan kisi dan yang tegak lurus, sejajar diserap. Nah, terus contoh penerapan dari polarisator itu kalau dalam sehari-hari itu ini namanya polaroid ya. Kemarin kalian sudah tahu ya polaroid itu
penggunaannya itu apa? Di kamera kan itu ya. Jadi di kamera tujuannya kan untuk mengurangi ini kan, mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke kamera ya, agar tidak menimbulkan silau ya. Kalau dulu itu penting ya, pentingnya itu supaya nanti apa? Filmnya itu istilahnya apa ya? Nggak terbakar gitu ya. Tapi ya soalnya kan menggunakan film itu kan, film yang dicuci ya. Kalau sekarang sudah bukan film lagi ya, tapi langsung menggunakan apa itu? Penyimpanan ya, menggunakan penyimpanan elektronik ya. Ya, jadi mungkin tapi tetap tetap masih dipakai ya supaya nanti untuk inilah untuk pengaturan intensitas ya, Polaroid ini. Ini kan ya, bisa sampai untuk 50%-nya bisa diatur ini ya. Jadi intinya untuk pengaturan ini ya, pengaturan intensitas. Nah, itu tadi ya. Tadi udah kita bahas tentang mekanisme yang pertama, yaitu menggunakan penyerapan selektif ya. Terus yang kedua ya, yang kemarin nggak kebahas ya, tapi di sini dibahas ya, yaitu apa? Menggunakan refleksi. Refleksi itu berarti apa? Berarti pantulan ya. Jadi pantulan, menggunakan fenomena pantulan. Ya, jadi gini, jadi cahaya terpolarisasi sebagian dapat diperoleh dari cahaya yang terrefleksi oleh permukaan kaca jendela, ya bisa ya. Lembar kertas, ya permukaan gagang telepon, sampul buku, dan dari genangan air di jalan setelah turun hujan. Ya itu tadi menggunakan fenomena refleksi itu ya. Ya, tapi ya ada ininya apa istilahnya? Nggak ada sudut tertentu ya, nggak sembarang sudut. Jadi nanti ada namanya sudut di mana nanti akan terjadi polarisasi. Nah, sudut itu disebut dengan nama ini ya, sudut polarisasi atau sudut Brewster. Nah itu ya. Ya, jadi intinya kita menggunakan apa saja ya, apa saja bisa. Pakai kaca bisa, pakai sampul buku bisa tadi ya, pakai genangan air bisa ya. Tapi nggak asal sembarang sudut. Sudutnya harus tertentu. Yang disebut dengan nama apa nih? Sudut Brewster. Kalau nggak sesuai sudut ini ya cahayanya nggak terpolarisasi. Tetap cahaya alami. Ya. Maksudnya itu ada banyak arah getar ya. Tapi kalau menggunakan sudut apa aja diatur ya supaya sudut pola tercapai sudut Brewster maka nanti akan terjadi polarisasi. Nah, berapa itu nanti kita bahas di sini ya. Ya. Jadi ini ya. Jadi dari hukum bukan hukum ya. Dari persamaan Fresnel ya pada peristiwa pantulan ya. Jadi persamaan Fresnel pada peristiwa pantulan ya. Itu berlaku ini bahwa R itu koefisien pantulan ya. Jadi koefisien pantulan itu R, koefisien pantulan juga R. Cuma bedanya apa? Ini koefisien pantulan untuk yang tegak lurus ya. Tegak lurus bidang maksudnya ya. Bidang ini, bidang apa itu? Bidang pantul maksudnya itu ya. Apa sih bidang pantul? Bidang pantul itu nanti bidang yang menghubungkan ini antara apa itu? Sinar datang dan sinar pantul gitu ya. Dan garis normal kan biasanya gitu ya. Sinar datang, sinar pantul, garis normal tuh nanti membentuk satu bidang yang kita sebut bidang pantul ya. Nah, kalau yang ini untuk koefisien yang tegak lurus ya, medan magnetnya biasanya ya. Yang medan magnetnya tegak lurus dengan bidang pantul ya. Kalau yang ini adalah yang sejajar ya. Jadi kalau yang tegak lurus itu ini ya sin theta i minus theta t ya. I itu sudut datang ya, saya ulangi. Maaf kok sudut datang. Theta I itu
berarti sudut datang ya. Kalau theta T ya, theta T itu sudut pantul ya. Nggak tahu ini sudut pantul apa sudut transmisi ini ya. Pakai T ya. Sebentar, mungkin maksudnya iya. Oh, sudut transmisi ya. Berarti nanti ada pembiasannya ya. Ya, jadi T itu berarti sudut bias ya. Sudut transmisi, sudut bias ya. Jadi itu ya. Nah, untuk yang eh, tegak lurus ya dengan bidang itu menggunakan sinus kan. Sebenarnya kan sinus, bedanya kan sinus sama kosinus itu ya. Sementara yang sejajar menggunakan tangan gitu ya. Loh, kok bagaimana rumus itu? Ya dari rumus ini, dari rumus Fresnel ya. Rumus Fresnel itu sudah bahas ini enggak? Sudah bahas rumus Fresnel enggak di materi-materi sebelumnya ya. Tentang apa itu tentang pembiasan cahaya. Belum, Pak. Kalau dari saya sendiri saya belum, Pak. Kayaknya belum sih. Sebelum ya, sebelum. Mungkin Bu Farida bahas itu. Enggak. Mungkin yang lain ingat Ya, soalnya kan materi-materi itu kan sebelum materi saya ya. Tentang apa itu. Oke lah, kalau misalkan harusnya sudah ya, harusnya ya. Soalnya kan saya kan sudah masuk materi yang lebih lanjut ya. Sudah nggak membahas lagi tentang apa itu pemantulan dan pembiasan ya. Kalau misalkan lupa coba buka lagi di materi-materi sebelumnya ya. Ya, harusnya sudah itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti bisa dibaca lagi nanti ya. Nggak apa. Jadi nanti itu ya. Ya, nanti sudut datang ya. Sudut datang I ya. Itu akan menghasilkan ini ya. Kalau berlaku ini loh bahwa sudut datang ditambah sudut T, sudut bias ya. Itu sama dengan 90 derajat. Ya. Ya, maka nanti apa yang terjadi? Jadi kalau ini theta I ditambah theta T itu 90 derajat. Ya, maka nanti apa yang terjadi? Maka nanti yang terjadi kan ini kan sin 90 ya. Sin 90 berapa? Ya, sin 90 itu kan 1 ya. 1 ya. Kalau ini tan 90 berapa itu? Tan 90 berapa? Tidak terdefinisi, Pak. Ya, tak terdefinisi ya. Tak terhingga ya. Ya, sehingga nanti ini 0 ya. Hingga nanti ini 0 ya. Karena apa? Karena ini tan 90 kan. Tan 90 berarti kan tak terdefinisi. Tak hingga ya. Hingga nanti ini ya. Jadi koefisien yang ini apa ini? Yang sejajar ini 0 ya. Sementara yang ini nanti kan ininya 1 jadi tinggal ini kan nanti ya. Sin berapa ini? Sin theta I ya minus theta T ya. Nah, karena theta T itu kalau dari sini kan kalau theta I tambah theta T kan 90, maka nanti theta T berarti kan 90 dikurangi theta I ya. Nanti gitu. Jadi nanti ini jadi gitu. Jadi nanti ini theta T ini saya ganti menjadi apa? 90 ya dikurangi theta E atau apa nanti ya. Sehingga nanti jadinya nanti ini secara umum ya nanti kan jadinya kan berapa itu? 90 dikurangi 2 kalinya theta I ya. Dan itu kan cos gitu ya. Kayak itu dari cos. Atau minus ya kayaknya sin minus ya. Berarti kan jadi gini ya. Sin minus X kan sama dengan sin X ya. Jadi misalkan ini, sin minus 30 kan sama dengan minus sin 30 ya. Nah, bentar nanti ini jadi plus ya. Nanti jadi cos gitu ya. Karena tadi ya 90 dikurangi ini tadi ya. Nah, jadi itu akan terjadi yang disebut dengan nama ini sudut Vester. Jadi nanti dari situ nanti kita bisa cari berapa itu sudut Vesternya ya dengan menggunakan hukum Snellius ya. Nah, ini kan hukum Snellius kan ini ya. Indeks bias medium pertama sin sudut datang ya sama dengan indeks bias medium berikutnya ya sin ini. Jadi benar tadi kan indeks biasnya ini. Nah tadi kan theta T-nya kan tadi berapa ini tadi ya?
90 dikurang ini tadi ya. Nah, ini kan sehingga nanti berlaku kayak ini ya, karena delta T-nya kan untuk sudut Brewster kan berlaku ini tadi ya. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah syarat ya supaya terjadi polarisasi. Ini syaratnya itu ini loh ya. Kalau ini nggak terpenuhi ya nggak akan terjadi polarisasi. Nah, itu. Nah ini kan kita pengen tahu berapa sih sudut Brewster itu ya, dihitung kan pakai hukum Snellius ini ya. Sama tadi pakai apa tadi Fresnel tadi ya, persamaan apa ini, persamaan pemantulan pembiasan Fresnel tadi ya. Ya sehingga nanti jadinya ini kan sin per cos kan tangen ya. Ya jadi nanti ini jadi theta P sama dengan tan min 1 ini. Ini sudut Brewsternya ya. Ini adalah sudut Brewster ya. Jadi kalau pengen terjadi polarisasi harus diatur supaya sudut datangnya cahaya itu harus sama dengan sudut Brewster. Di luar itu tidak akan terjadi polarisasi. Nah, untuk lebih jelasnya ini contoh ya, contoh berikutnya. Ya, buku ini banyak contohnya, jadi nanti sangat ini ya, sangat membantu ya. Jadi misalkan ya, pada sudut berapa terhadap horizontal sinar matahari yang mengenai permukaan air ya, yang menghasilkan cahaya terpolarisasi bidang. Nah, ini kan. Jadi menggunakan air itu sebagai polarisatornya ya. Air dan udara tentunya ya. Nah, ini kan jadi medium pertamanya udara kan ya. Medium keduanya kan air. Jadi cahayanya dari udara ke air. Air kan 4/3 ya, udara kan 1. Pakai rumus ini tadi, rumus Brewster tadi ya. Ini kan, nah ini 4/3 per 1 4/3. Jadi arkes tangan ya. Arkes tangan. Nah ini. Jadi supaya terjadi polarisasi sudutnya harus ini ya. Sekitar 53 derajatan, 53 derajat, 13 itu nanti cahaya mataharinya terpolarisasi. Kalau di luar sudut ini ya nggak terpolarisasi. Nah itu apa sih cahaya untuk polarisasi ya. Nah, ini juga ada grafik ini ya. Ini apa bedanya antara grafik A sama grafik B? Bedanya itu di ini loh, kalau grafik A ini loh sebentar ya. Kalau atau sebaliknya seperti itu pada gambar jadi. Jadi ini berkaitan dengan ini beda indeks biasnya ya. Ya, jadi misalkan nih fenomena jadi baik cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang rapat. Ya. Jadi misalkan kalau contoh pertama tadi kan dari udara ke air ya, berarti dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat ya. Dan itu bisa juga terjadi sebaliknya, yaitu dari air ke udara ya, tapi dengan sudut yang lain ya, karena kan rumusnya lain ya. Nah ini seperti ini ya. Ya, jadi ini yang pertama ini dari medium kurang rapat ke medium rapat gitu ya. Kalau yang ini dari medium rapat ke medium yang kurang rapat ya, kebalikannya ya. Jadi masalah indeks bias ini dari indeks bias kecil ke indeks bias besar ini sebaliknya ya. Dari indeks bias ke indeks bias kecil. Kemudian berikutnya ini ya, polarisator berdasar fenomena refleksi dapat dikembangkan menjadi polarisator interferensi dengan permukaan pemantul berupa bahan dielektrik ya. Jadi polarisator interferensi ideal dibuat dengan pelapisan dielektrik, lapis jamak. Pada bagian ini dibahas polarisator interferensi dari bahan jadi lapis tunggal seperti ini. Jadi nanti salah satu ya penggunaan dari polarisator itu untuk menghasilkan interferensi ya. Ya tentunya menggunakan lapisan-lapisan tipis ya.
Ya, ini bukan lapis jamak ya. Lapis jamak itu berarti ada banyak lapis. Ya. Jamak itu artinya kan banyak. Jadi berlapis-lapis. Cuma di sini ya hanya dibahas satu lapis saja, yaitu ini. Ini yang pertama ini udara ya. Ini udara, ini lapisan ini ya. Lapisan dielektrik. Lapis pertama, ini lapis ini substratnya ya. Substrat istilahnya itu ya. Misalkan apa? Substrat itu misalkan contohnya kaca ya. Jadi substrat itu tempat kita membuat lapisan tipis. Lapisan dielektrik lah maksud saya. Jadi ini kaca saya lapisi dengan ini dengan lapisan dielektrik, indeks biasnya N1 ya. Jadi kalau N2 kalau katakanlah misalkan kaca tadi ya. Kaca itu indeks biasnya berapa ya? 1,5 ya. Ya sangat bisa 1,5 ya. 1,5 ini indeks bias bahan dielektrik apa? Ini bahan dielektrik satu ya, satu lapis. Nah, nanti kita bisa menghitung ini reflektansi. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu bedanya antara air besar sama air kecil ya. Tadi kan ada air kecil tadi ya. Ini saya perlu jelaskan ini. Ini ada air kecil di mana? Ini loh, ini kan air kecil ya. Atau ini. Tahu bedanya antara air besar sama air kecil ya. Ini kan air kecil. Bedanya apa itu? Nggak tahu. Kalau air kecil tuh ini loh. Air kecil tuh ini loh. Koefisien amplitudo ya. Ya, air kecil itu koefisien amplitudo. Karena air ya refleksi ya. Kalau air kecil berarti apa? Koefisien amplitudo refleksi. Kalau T kecil berarti apa? Koefisien amplitudo apa? T itu transmisi ya. Transmisi berarti pembiasan. Gitu. Tapi kalau air besar itu berarti energi. Jadi air besar berarti apa? Koefisien energi ya. Refleksi ya. Kalau T besar berarti apa? Koefisien energi transmisi. Itu aja sih bedanya. Jadi kalau air besar, T besar itu kaitannya dengan energi. Tapi kalau R kecil sama T kecil itu kaitannya dengan amplitudo atau lebih tepatnya sih bukan energi, intensitas ya. Ya, intensitas kan energi ya. Jadi kalau R sama T itu kaitannya dengan intensitas. Intensitas itu kan energi persatuan luas ya. Kalau R kecil itu kaitannya dengan amplitudo. Nah, itu bedanya itu ya. Bedanya itu. Jadi nanti kalian nggak bingung ya. Bedanya kok ada R besar ada R kecil, T besar T kecil gitu ya. Nah, ini yang jelas ya, R ditambah T pasti satu ya. Karena asalnya kan intensitasnya kan berasal dari intensitas sinar datang ya. Jadi intensitas sinar datang nanti terpecah ya. Satu dipantulkan, nah ini kan R ini. Satunya lagi diteruskan atau dibiaskan atau ditransmisikan. T. Jadi pasti satu lah kalau ditambahkan ya. Kan perbandingan itu. Ya. Jadi kalau gitu berarti apa? R dikurangi satu ya kalau nyari itu. Berartinya kan ini nih ya. Ini rumus untuk ini ya, reflektansi lebih tepatnya itu reflektansi. Jadi ada refleksi, reflektansi. Kalau refleksi kaitannya dengan amplitudo ya. Kalau reflektansi kaitannya dengan intensitas atau energi. Ya, ini rumusnya ini untuk lapisan tipis ya. Untuk lapisan tipis itu. Nah, terus nanti kan bisa kita atur di ininya ya, di apa itu di ketebalan dari lapisannya ini loh. Tebal lapisan nanti ya itu bisa kita atur gitu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan interferensi yang saling menguatkan atau interferensi yang saling melemahkan ya. Ya, saling menguatkan, saling melemahkan ya. Kalau menguatkan berarti nanti cahayanya terang ya. Kalau melemahkan nanti timbul cahaya gelap ya. Istilahnya itu apa? Fringy. Ya. Tapi nanti kan ada pembahasan tersendiri ya tentang interferensi nanti setelah ini ya.
Ya, terus itu ya. Jadi polarisasi dengan cara pembiasan ini ya, itu nanti bisa digunakan untuk menghasilkan interferensi cahaya. Ya, nanti penggunanya apa? Ya, untuk penggunaannya bisa digunakan di pembangkitan laser ya, di sistem laser lah gitu ya. Nah, itu ya. Jadi menggunakan apa? Pemantulan oleh lapisan tipis. Ya, ini biasanya yang rumit kan membuat lapisan tipisnya ya, karena tebalnya itu kan dalam orde panjang gelombang cahaya ya, sangat kecil banget kan itu. Itu yang biasanya rumitnya di situ tuh. Terus kemudian ada lagi itu yang namanya itu ini apa sih namanya derajat polarisasi ya. Jadi derajat polarisasi itu artinya berapa banyak cahaya yang terpolarisasi ya terhadap keseluruhan cahaya ini kan. Ya itu ya. Nah itu nanti nanti bisa dihitung ya menggunakan ini. Ini untuk ini ya. Ngitungnya ini dari ini loh, dari apa tadi? Dari lapisan tipis tadi ya. Lapisan tipis tadi ya ini. Jadi dari sini nanti IMAX sama. Jadi kan nanti tadi kan saya katakan ada interferensi menguatkan itu nanti menjadi I maksimum ya. I minimum itu adalah interferensi yang saling melemahkan gitu ya. Dan nanti dari situ nanti kita bisa mengukur berapa derajat polarisasinya ya, dari hasil ininya. Dari hasil namanya tadi apa? Fringe tadi ya. Fringe. Nah itu ya. Jadi itu adalah apa? Eh, polarisator atau polarisasi melalui apa tadi? Pemantulan ya, pemantulan. Terus berikutnya adalah bias rangkap ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya, yaitu birefringent ya. Birefringent itu kalau diterjemahkan artinya bias rangkap ya. Kenapa? Karena dia punya dua indeks bias kan itu ya. Ya, jadi ada indeks bias NO, indeks bias ordinary ya, sama indeks bias NE, indeks bias extraordinary ya. Ya, jadi peristiwa bias rangkap itu ya pertama kali ini orang yang pertama kali ya mengamati adanya bias rangkap atau bias ganda ya karena ada dua indeks bias tadi itu ya. Itu ini ya Erasmus Bartholinus. Bartholinus ya tahun 1600-an ya. Zamannya Newton ya. 1600-an itu. Nah, yang terjadi seperti ini ya. Ya, jadi ini ada cahaya ya, cahaya sebelum masuk ini ya, bahan tersebut ya. Nah, nanti ketika keluar ya, nanti dia akan ada dua sinar ya, istilahnya apa? Terpecah ya, karena ada dua indeks bias tadi ya. Ya, jadi yang apa itu yang titik ini yang titik-titik ini ya, ini kan yang ordinary ya, yang extraordinary ini yang naik turun ini ya, ke atas ke bawah nih, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Sementara yang ordinary ini berarti titik itu berarti apa? Depan belakang ya, keluar kertas gitu ya, keluar kertas, masuk kertas gitu ya. Jadi saling tegak lurus antara apa ini yang ordinary sama yang extraordinary. Ini kan. Ini kan V yang apa ini? V yang maaf. V yang extraordinary, V1 kan yang ini kan, yang sejajar ya. Ini kan sejajar ya. Sementara yang ordinary, yang tegak lurus, ya ini titik ini kan tegak lurus ini. Tegak lurus kertas maksudnya itu ya. Kan bidangnya kan ini ya, bidang kertas ini kan. Bidang kertas itu kan
bidang antara arah getar sinar datang ya dengan ini, dengan arah rambatnya ini. Yang ordinary kan tegak lurus ini ya. Sementara yang extraordinary tetap sejajar. Nah, kemudian nanti itu ada dua macam ya. Ada dua macam kristal ya. Kristal ini. Kristal bias rangkap itu ya. Ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ini kan dijelaskan di sini kan. Jadi nanti ada kristal negatif, ada kristal positif. Kalau kristal negatif ini ya, ini negatif ini ya. Kalau kristal negatif, kalau kita lihat yang lingkaran ini kan yang ordinary ya. Ya, lingkaran yang ordinary. Sementara yang extraordinary ini yang elip ini kan. Jadi kalau kita lihat ordinary-nya lebih ini ya, lebih besar ya daripada extraordinary ya. Sehingga elipnya ada di dalam lingkaran ya. Nah, kalau yang ini positif ya, positif karena ini ini ordinary-nya kan lingkaran gitu ya. Yang ini kan extraordinary. Jadi extraordinary-nya lebih besar daripada ordinary sehingga elipnya ada di ini. Ada di luar lingkaran. Ya. Nah, itu ya. Itu yang nah ini ada bermacam-macam. Dan ternyata ya pada dasarnya bahan-bahan yang kita kenal itu juga punya sifat bias ganda ya. Contohnya es. Es itu ternyata juga bersifat bias ganda ya. Karena dia punya indeks bias N1 ya, yang ordinary ya. Oh maaf, yang ordinary itu yang N2 ya. Yang ordinary N2 ini sama yang extraordinary itu ya. S yang kita kenal itu ya. Ya. Termasuk yang apa ya? Kalau yang lainnya itu kan bahan-bahan yang tidak kita jumpai sering ya, tidak sering kita jumpai dalam sehari-hari ya. Yang paling sering kan ini S ini ya, S atau H2O itu ya. Jadi nanti yang terjadi itu misalkan seperti ini ya. Nah ini kan sinarnya seperti ini ya. Sinarnya kan dalam hal ini kan sejajar dengan ini bidang optiknya ini ya. Nanti ini kan dia masuk ini ya. Dan nanti ini diteruskan sampai sini ya. Nah, ini tetap ya, ini yang ordinary ya. Sementara yang extraordinary, maaf, yang tetap ini yang extraordinary ya. Yang ordinary ya ini. Jadi tegak lurus ini ya. Tegak lurus dengan ini apa ini? Dengan bidang ini ya. Bidang rambat sinar. Nah, dengan menggunakan bahan yang punya bias ganda ini, kita bisa menghasilkan cahaya yang terpolarisasi. Nah, misalkan ini kan. Ya, seperti ini kan di contoh yang ini ya. Menggunakan apa? Prisma, dua prisma ini ya. Menggunakan dua prisma ini ya. Misalkan ya contoh ini kan semuanya kan prisma ini ya. Ya ini. Jadi prisma yang di ini kan yang disentuhkan ya, ditempelkan barangkali. Ditempelkan gitu ya. Ini yang misalkan ini ya, yang ini prisma Wollaston sama ini prisma Rokon ya. Ya, ini kan hasilnya nanti jadinya cahaya terpolarisasi ini ya. Ini kan. Nah, ini kan yang tadinya kan cahaya alami ini. Jadi sebelum masuk ke kristal kan ini kan
Nah ini kan, cahayanya kan alami karena ada ini kan, ada apa atas bawah sama ini kan, keluar masuk ini kan. Ini atas keluar masuk nah, sampai di sini lah. Ya sampai sini. Nah ini kan yang atas bawah kan ini ya, sinar ordinarinya ya. Jadi sinar ordinarinya itu atas bawah, sementara yang extraordinarinya apa ini keluar masuk ini kan, titik ini kan keluar masuk ya. Akan jadi terpolarisasi ya, baik yang ordinary maupun yang extraordinary lewat ini ya, ketika dia ini terpolarisasinya setelah ini, setelah terjadi ini peristiwa ini pembiasan di sini kan terjadi pembiasan ganda ini ya. Karena ada dua indeks bias ya, yang satu ke sana, yang satu ke sini ya. Ini kan tegak lurus ya. Kalau ini tegak lurus. Ya. Ini rokon. Kalau yang ini kan ini lebih istimewa ya. Kalau yang ini kan karena di sini, nah ini kan terjadi pembiasan lagi ya. Karena kalau ini kan tegak lurus ya, tegak lurus berarti kan langsung. Kalau ini nggak tegak lurus, sehingga nanti terjadi pembiasan lagi gitu ya. Tapi ini pembiasan tunggal ini ya. Jadi pembiasan gandanya terjadi di ini ya, di siapa ini di perbatasan kedua prisma ini terjadi pembiasan ganda. Tapi ketika di sini ini pembiasan biasa ini, pembiasan tunggal, termasuk ini. Jadi prinsipnya itu dengan menggunakan pembiasan ganda nanti akan dihasilkan dua sinar ya, yang terpolarisasi, gitu. Terpolarisasi linier ya maksudnya ya. Nah itu ya, jadi mekanisme yang ke berapa? Ketiga ini ya. Oh, kok ketiga? Kedua ya. Berapa? Oh, mekanisme ketiga benar ya. Jadi mekanisme yang kedua kan pembiasan tadi, kok pembiasan, pemantulan ya. Pemantulan. Kalau yang ketiga ini pembiasan ganda. Nah, kemudian yang berikutnya ini retardasi dan keping gelombang. Jadi ini adalah sebuah komponen optik yang mampu merubah bentuk polarisasi cahaya. Jadi polarisasinya bisa kita ubah-ubah ya. Bisa kita ubah-ubah menggunakan ini retardasi, keping retardasi. Nah, prinsipnya itu kayak gini ya ini. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Ini disebut dengan nama apa ini? Keping setengah gelombang ya. Keping setengah gelombang. Jadi apa yang terjadi ini? Ya ternyata ini loh, yang tadinya itu sebelum masuk keping ya. Sebelum masuk keping kan polarisasinya arahnya ke sana ya. Ya, polarisasinya arahnya ke sana ya. Nah, setelah keluar dari keping, polarisasinya arahnya ke arah yang lain gitu ya. Nah, ini di sini kan. Jadi terjadi pemutaran ini ya. Terjadi pemutaran bidang polarisasi gitu. Setengah gelombang berarti diputar ini nanti diputar 180 derajat ya. Ya, setengah gelombang kan ya. Nah, misalkan ini ya sebagai contoh ya. Langsung aja saya ke contoh soal ya. Selembar selofan bertindak sebagai keping setengah gelombang. Bila cahaya yang melalainya mempunyai panjang gelombang 400 nano. 400 nanometer berarti cahaya biru ya. Dengan menganggap bahwa variasi indeks terhadap panjang gelombang di APK ya. Apa jenis polarisasi cahaya yang keluar dari selofan bila panjang gelombangnya 800. Ya. Jadi setengah gelombang ya. Setengah gelombang berarti kan 180 derajat atau pi radian ya. Sehingga nanti kalau kita gunakan persamaan 320 ya. Persamaan 320 tadi ini kan ya. Nah ini kan ya ini. Berkaitan dengan ini beda fase relatifnya dia setengah 180 gitu ya. Nanti ini kan 320 itu tadi.
kita gunakan rumus itu nanti kan jadi gini ya. Nah, ini. Ya, jadi ini apa D ini selisih ya. Dari apa indeks bias ordinary dikurangi extraordinary harga mutlaknya ya. Jadi nggak peduli plus sama minus. Ya, itu ya. Ini kan lambda nolnya tadi berapa? 400 ya. 400 nanometer atau 410 minus 7 ya. Terus karena setengah gelombang berarti P-nya Pi. Ya. P-nya ini kan Pi ya. Pi sama ini coret jadi nanti sama dengan ini. 2 kali 10 pangkat min 7 ya. Ini nanti. Ya, kemudian kalau digunakan untuk gelombang 800 nano ya. Berarti kan nanti jadinya gini ya. Pi ini kan sama dengan nanti ini ya tinggal dibalik aja nanti ya. Jadi V-nya nanti kan jadi gini 2pi per lambda 0 nanti kan. 2pi per lambda ya nanti jadinya apa? Pi per 2 radian ya. Jadi bukan setengah gelombang nanti jadinya apa? 1/4 gelombang ya. Ya, gitu. Jadi bergantung sama panjang gelombang. Jadi kalau kita gunakan untuk apa ini keping apa namanya keping apa? Keping silofen ini ya. Keping silofen ini kalau untuk gelombang 400 nanometer dia berperan sebagai keping apa setengah gelombang ya. Tapi kalau untuk panjang gelombang yang 800 nano ya, 800 nano itu berarti cahaya inframerah ya. Cahaya inframerah itu dia menjadi setengah gelombang, kok setengah. 1/4 ya, setengah pi berarti kan 45 90 ya. 90 itu berarti 1/4 gelombang. Satu gelombang kan 360 ya. Terus apa lagi nih? Keping 1/4 lambda diletakkan di antara dua polarisator linier dengan sumbu optik kedua polarisator sejajar. Jadi sejajar ya. Jadi kayak polarisator analisator ya, dia sejajar ya. Cahaya tak terpolarisasi mengenai sistem. Tentukan jenis polarisasi cahaya yang keluar bila sumbu optik keping gelombang membentuk sudut ya terhadap sumbu polarisasi besar. Kalau 0 derajat bagaimana? 45 derajat bagaimana ya? 90 derajat bagaimana? Nah, gitu. Ada penjelasan gambarnya enggak? Oh, ini ada ya. Apa ini? Coba cek. Kita bahas saja ya. Dengan susunan komponen optik seperti soal di atas ya, maka cahaya yang keluar sistem selalu merupakan apa? Cahaya terpolarisasi linier ya, dengan arah getar metalistik sejajar sumbu analisator kan gitu ya. Karena sejajar itu ya. Tetapi intensitas yang keluar dari analisator ya tergantung pada sudut yang dibentuk oleh keping gelombang terhadap polarisatornya ya. Gitu kan. Anggap bahwa sumbu polarisasi linier dalam ala horizontal lah katakanlah gitu ya. Bila sumbu cepat keping gelombang membentuk sudut 0 derajat terhadap sumbu polarisator, maka gelombang akan merambat sepanjang sumbu cepat dan tidak ada gelombang yang merambat tegak lurus sumbu cepat sehingga intensitas yang keluar dari analisator sama dengan intensitas yang keluar dari polarisator ya karena sudutnya 0 kan itu ya. Jadi artinya ketiga-tiganya ini satu sumbu ya. Sehingga cahayanya bisa keluar 100%. Gitu. Itu kalau 0 derajat kan itu ya. Sehingga bila sistemnya dianggap ideal tanpa absorpsi ya, itu anggapannya ya. Jadi 100% tidak ada penyerapan. Dengan sudut 90 derajat, gelombang hanya merambat arah vertikal, sehingga intensitas yang keluar sama dengan 0. Ya. Jadi kalau sudutnya 90 derajat, berarti ya nggak bisa keluar. Ya, tertahan gitu ya. Tapi kalau 45 derajat, berarti ada amplitudo yang keluar. Ya. Ada amplitudo yang merambat sangat lurus. Karena kepingnya itu keping 1/4 gelombang ya, mempunyai beda fase, berarti 90 derajat ya, sehingga cahaya terpolarisasi lingkaran yang keluar dari keping gelombang. Intensitas yang keluar
Dari analisator hanya setengahnya. Jadi gini, jadi maksudnya itu gini, kalau sudutnya 0 ya, ya nanti cahayanya tetap itu tadi, tetap cahaya eh, terpolarisasi linier. Ya. Tapi kalau 90 derajat nggak ada cahaya yang keluar karena terhalang ya 90 derajat kan tegak lurus kan itu. Tapi kalau 45 derajat, nah nanti terjadi perubahan ya. Jadi cahaya yang keluar itu tidak lagi terpolarisasi linier, tapi apa nih? Terpolarisasi lingkaran ya. Kenapa kok terpolarisasi lingkaran? Karena kepingnya itu kan keping ini, keping retardasi nih. Ya, keping tadi ya. Ini kan keping seperempat panjang gelombang ya. Jadi kalau seperempat panjang gelombang, maka nanti akan terjadi pergeseran fase ya. Pergeseran fase 90 derajat ya. Sehingga nanti akan terbentuk apa? Polarisasi lingkaran. Seperti kemarin ya, kemarin sudah saya singgung ya. Kalau beda fasenya 0 ya, ya itu kan linier. Ya, kalau 180 juga linier kan itu ya. Nah, kalau 90 berarti kan lingkaran itu. Jadi keping ini mampu apa ya? Mampu meretardasi. Retardasi itu kayak menghambat gitu ya. Menghambat atau menahan ya. Menahan fase ya. Fase dari salah satu komponen ya. Kan ada dua komponen ya, komponen sejajar sama komponen tegak lurus. Nah, kalau dia bisa menahan sampai 90 derajat salah satu komponen, ya maka nanti polarisasinya nggak lagi polarisasi linier ya, tapi polarisasi lingkaran. Ya. Nah, kalau dia polarisasi lingkaran masuk di analisator berarti kan ya namanya lingkaran ya, berarti kan ke segala arah ya. Jadi nanti ya setengah komponen aja yang bisa masuk ya, jadi separuhnya nanti. Setengahnya kan, yang keluar dari analisator hanya setengahnya. Terus ini apa lagi ya? Bentar, ini. Nah, ini ya, ini topiknya sama ya tentang ini kok, tentang apa ini? Apa tadi ya? Keping retardasi ya. Jadi maksudnya keping retardasi itu adalah sebuah keping gelombang ya yang mampu menahan fase gelombang ya dari salah satu komponen ya. Jadi misalkan tadi selisih fase kedua komponen ya, komponen sejajar sama komponen tegak lurus lah gitu. Atau komponen X sama komponen Y katakanlah itu ya kalau merambat ke sumbu Z gitu ya. Tadinya 0 ya, tapi dia bisa menahan ya sehingga yang satu tetap 0, yang satunya misalkan kalau dia setengah gelombang ya nanti bisa menjadi 180 ya, setengah gelombang. Kalau seperempat gelombang nanti jadi berapa itu 90 derajat. Ya. Nah, kalau 90 derajat kan jadi lingkaran itu ya. Kalau 180 masih tetap ya. Masih tetap transformasi, masih tetap apa sih? Polarisasi linier tapi dalam arah yang sebaliknya. Dalam arah sebaliknya seperti yang ini tadi ya. Seperti yang digambar ini tadi kan. Jadi mana tadi ini? Oh, bukan ini ya. Yang mana tadi ini? Oh, lewat ya. Duh, lewat ini. Tadi ada gambar ini tadi. Yang mana sih? Tadi di sini. Nah, ini ya. Ini kan karena dia setengah gelombang ya. Jadi arah polarisasinya berubah ya dari tadinya arahnya ke sini ya. Jadi begini kan. Jadi ya ini kan. Tapi tetap linier ya, tetap linier. Cuma beda arah getar ininya, arah getar medan listriknya ya. Jadinya arahnya miring gini menjadi miring ke sana. Tapi kalau dia seperempat ya, seperempat gelombang nanti ketika keluar di sini sudah bukan
polarisasi linier, tapi menjadi apa? Polarisasi sirkular ya. Sirkular. Tapi kalau dia nggak sama ya antara apa itu amplitudenya ya, nanti bisa jadi elip ya nanti ya. Jadi prinsipnya retardasi ini bisa ini ya, bisa menahan fase dari salah satu komponen gelombang. Nah, kemudian yang berikutnya yang mungkin ini pembahasan topik terakhir ya, aktivitas optik ya. Nanti sisanya nanti saya bahas. Nah, ini nanti saya bahas ini ya hari apa? Hari Selasa ya. Ini tinggal topik ini berikutnya ya, yaitu tentang aktivitas optik. Jadi maksudnya itu lebih tepatnya sih bukan, mungkin judulnya nggak pas ya. Mungkin judul yang pas itu ini. Judul yang pasti bahan ya. Bahan optik aktif ya, lebih tepatnya gitu ya. Jadi atau ya bahan optik aktif, jadi bukan aktivitas optik. Jadi ada beberapa bahan ya yang bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Ya kayak ini tadi ya. Kayak ini tadi kan bisa muter tadi. Jadi arah putar dari arah getar medan magnetnya bisa diputar ya. Jadi misalkan tadinya muternya itu arah getarnya misalkan arah getarnya itu ke apa? Atas bawah ya. Atas bawah nanti bisa diputar menjadi miring gini ya. Itu dilakukan oleh sebuah zat ya atau bahan ini namanya bahan optik aktif. Nah, ini namanya ya. Bahan optik aktif. Dan disebut dengan nama bahan optik aktif. Jadi dia bisa memutar bidang ini, bidang getar ya. Bidang getaran gelombang cahaya. Jadi kayak misalkan kita menggetarkan pada tali ya. Tali kita getarkan ke atas bawah. Kalau talinya ini melewati sebuah medium nanti keluar dari medium dia getarnya nggak ke atas bawah tapi agak miring gitu ya. Miring-miring mungkin apa? Miring sedikit ke kanan ya. Sedikit ke kanan, sedikit ke kiri gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, gelombang terpolarisasi linear mengenai nah ini penemunya ini ya, Domenico FJR ke tahun 1700-an ya, 1800-an ya. Nah, contoh-contohnya ya, contoh-contohnya bahan optik aktif itu ini ya, contohnya apa di sini ya, pada bahan dalam fase ya bisa fase uap, fase gas ya, atau cair ya, seperti ini ya, turpentin. Dan nanti ada dua, nanti dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada dextrorotary, jadi memutarnya itu D ya. Jadi kalau arah putarannya itu apa? Searah jarum jam, arah muternya itu loh. Muter arah getarnya itu kan bisa dua jenis putaran ya, searah jam atau yang satunya lagi ini levorotary ya. Ya, apa itu berlawanan jarum jam ya. Nah, kemudian teorinya ya. Apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ini Fresnel ya, Fresnel mengemukakan hasil ininya, hasil eksperimennya ya. Ada apa itu? Pada bahan optik aktif ya. Jadi menurut Fresnel ya, pemutaran bidang polarisasi ya oleh bahan optik aktif dianggap sebagai superposisi dari gelombang terpolarisasi lingkar putar kanan dan kiri ya, yang diturunkan dari persamaan ini ya, kawan ini ya. Ya, jadi nanti ada ER, ada EL. Ya, yang ER itu yang ininya ya, plus ini ya. Plus J yang EL jadi minus kan. Jadi ya. Jadi kalau yang right itu ya, yang right itu searah jam, yang left levo ya itu yang berlawanan jam. Nah, gitu ya. Nah, kemudian E ya menurut Fresnel ya,
E itu sama dengan ER ditambah EL. Ditambahkan ya, jadi ini ditambah ini gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya itu ini ya, setelah ditambahkan tentunya ya. Ya ditambahkan ya, tapi kan beda di ininya ya, beda di K-nya ini ya. Jadi ada yang apa R pakai KR ya, yang L pakai AL ya. Sehingga nanti nanti jadinya itu ini gitu ya. Nah, yang jelas itu ini. Jadi nanti ini hasil perumusan dari apa ini Fresnel ya. Jadi nanti yang terjadi itu adalah dia sebanding dengan Z kan ya. Yaitu kan jarak jarak tempuh ya, jarak tempuh dari ini gelombangnya ya, di dalam bahan optik aktif tersebut gitu ya. Sehingga nanti semakin panjang dia menempuh ya. Ya nggak cuma tempuh, ada banyak faktor ya. Salah satunya kan Z ya. Nanti selain juga ada faktor indeks bias juga ya. Ada indeks bias Z kan di sini nanti. Sehingga nanti dirumuskan nanti jadi ini menurut apa? Ini kan nanti pakai ini kan nanti ya. Ini kan ada tambahan faktor indeks bias ini kan ya. Jadi ada NR, jadi ada dua indeks bias ya. Indeks bias NR sama indeks bias NL. R itu yang tadi yang menyebabkan putaran tadi ya. Putaran yang right searah jam, yang L yang berlawanan jam. Sehingga nanti hasilnya ini nanti ya. Nah, terus kemudian yang di sini juga perlu dijelaskan itu berkaitan dengan ini loh, apa ini namanya? Specific rotation, yaitu apa beta tadi ya. Beta itu menyatakan ini ya, specific rotation. Jadi bergantung sama jenis bahannya ya. Ini beta ini kan ya. Specific rotationnya ya gitu. Ini kan. Nih ya, ini beberapa ininya ya. Jadi dia panjangnya dalam milimeter ya. Per milimeter itu ya. Dalam panjang per milimeter. Ya. Jadi nanti ini ya nilainya ya. Betanya positif sekian ya. Ya, ada juga yang negatif gitu ya. Nah, terus kemudian ini ya, specific rotation pada bahan cair dan larutan itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan kristal padat ya. Sehingga besaran ini diberikan untuk panjang lintasan per bahan 10 cm ya pada bahan larutan ya. Bila konsentrasi larutan dalam miligram per cc maka putaran ya. Jadi nanti ya tentu saja ya biasanya kan kalau benda padat kan lebih banyak ininya ya, lebih banyak konsentrasi dari zatnya ya, sehingga pemutarannya kan lebih besar. Ya sementara cairan apalagi gas ya, tentu pemutarannya akan lebih kecil karena konsentrasinya kan lebih rendah. Nah, itu. Nah, misalkan ini ya, nanti bisa ini cairan ya. Kalau ini tadi apa ini? Padat ya, padat ya, bahan padat. Kalau ini kan bahan ya ada yang larutan, ada yang bisa cair ya. Ya, kayak alkohol, terpentin ya. Ini kalau larutan ini ya. Ini larutan alkohol. Tapi ini alkohol yang tidak larut di dalam, oh maaf, pelarutnya ya maaf. Zatnya itu ini ya, ini zatnya ini. Ini pelarutnya ya. Ini pelarutnya ini pelarutnya pakai alkohol, ini pelarutnya pakai benzena, ini pakai air ya. Jadi ini zatnya, ini pelarutnya. Tergantung pelarutnya juga ya. Misalkan kayak apa ini?
ini misalnya kayak nikotin ya. Nikotin di dalam air minus 77 ya, tapi nikotin dalam benzena. Nah, ya soalnya kenapa kok? Ya soalnya pengaruh juga pelarut itu ya. Pelarut juga ikut mempengaruhi sifat ini ya. Sifat optik aktifnya itu tadi. Nah, ini. Ya itu tentang zat optik aktif, yaitu zat yang bisa mampu memutar bidang polarisasi dari cahaya yang terpolarisasi ya. Jadi ya. Nah, mungkin yang banyak ya salah satu penggunaan dari zat optik aktif ini biasanya dipakai untuk mengukur konsentrasi ya. Jadi konsentrasi sebuah zat misalkan apa ya? Misalkan glukose, yang paling itu kan glukose. Glukose itu apa sih? Gula darah. Ya. Jadi berapa sih kadar glukose itu? Cara mengukurnya bisa menggunakan ini ya, polarisasi ya. Jadi kadar gula darah ya. Jadi kadar gula darah, kalau pelarutnya pakai air, biasanya pakai air. Darah itu kan air ya. Ya jadi menggunakan air. Ya. Ini salah satu penggunaan bahan optik aktif. Ya tentunya zatnya harus bersifat optik aktif. Kalau zatnya nggak bersifat optik aktif ya nggak bisa diukur ya. Menggunakan metode ini ya. Dengan metode cahaya terpolarisasi ini ya. Nah itu materi kita hari ini ya tentang apa tadi? Polarisator ya. Berbagai polarisator ya. Nah nanti materi terakhirnya tuh ini ya. Nah ini yang penting ya karena kita ini kan orang fisika jadi harus tahu ininya ya. Apa ini? Aspek teorinya. Kalau tadi kan lebih ke arah aspek fenomenanya ya. Aspek gejalanya lah ini nanti akan kita bahas ini hari apa? Hari Selasa ya. Hari Selasa. Ya, saya kira itu mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Pak mau menyampaikan hari Selasa itu kayaknya libur, Pak. Hari Selasa libur. Libur apa itu? Tanggal 1 Juni. Hah? Pancasila. Hari Pancasila. Iya. Ya nanti tak lihat di ini ya, tak lihat di absensi kerja ya. Biasanya kalau ya nanti saya beritahukan lewat WA group gitu aja ya. Kalau misalkan libur ya saya beritahu, kalau nggak libur ya saya beritahu lewat WA group gitu aja ya. Ya nanti takutnya kan saya kira libur ternyata nggak libur kan, nanti saya disalahkan ya. Gitu ya, nanti saya beritahu di WA group ya. Biasanya saya tahunya itu biasanya dari absensi ini loh, absensi kerja dosen. Saya belum lihat sih ya, soalnya masih bulan depan ya dia. Udah, gitu aja ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.